Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Pelatihan Karyawan di KSP Artaguna dengan anggota 1. Vina Anisatul Mu'alifah dengan NIM B100-200-362, 2. Wijayanti dengan NIM B100-200-373, 3. Nur Andri Fitri Widi Astuti dengan NIM B100-200-377. Pelatihan karyawan. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan supaya efektif. Pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas yang terencana, dan desain jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki pengawasan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu terperinci dan rutin. Pelatihan memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas, efisiensi perusahaan, serta kinerja karyawan. Menurut Shimamura, mengemukakan manfaat pelatihan, yaitu A. Menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. B. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima. C. Membantu dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi karyawan. D. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Setiap organisasi mengadakan pelatihan mempunyai alasan tertentu yang mana akan mendidik setiap karyawan atau anggotanya agar menjadi lebih terampil. Jenis-jenis pelatihan karyawan. 1. Pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skills training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. 2. Pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Setiap tenaga kerja pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau internet. 3. Pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. 4. Pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. 5. Pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau creativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian nasional dan biaya dan kelaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Wijayanti. Struktur organisasi di KSP Artaguna, Tawangharjo, Kabupaten Gerobokan. Yang pertama rapat anggota, ada Ketua Sutekno AMD, Sekretaris Mega Wahyu P, Bendahara Taufik N, dan Pengawas Voltania Dwi HSPD. Yang kedua ada manajer, ada kasir Siti Nurkiswahyuni, accounting Wahyu Purwanita, customer service Yunita Sari. Ada staf operasional yang pertama Nur Rahman, yang kedua Nugroho Ari, yang ketiga M. Zaini Subekti, dan yang terakhir ada Riki Argianto, dan yang keempat ada anggota. Pengaruh pelatihan kerja karyawan. Pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Melalui adanya pelatihan kerja dapat menunjang keberhasilan perusahaan. Pelatihan kerja sangat diperlukan dalam mengembangkan keterampilan dari kinerja karyawan agar lebih meningkat dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Melalui pelatihan dilakukan segenap upaya dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan pada pekerjaan yang didudukinya.
pelatihan karyawan untuk membantu karyawan mengoreksi kelemahan-kelemahan dari kinerjanya. Teknik pelatihan tenaga kerja. Program-program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, mengurangi absensi dan perputaran, serta memperbaiki kepuasan kerja. Ada dua kategori pokok program pelatihan. Satu, metode praktis atau on-the-job training. Karyawan dilihat tentang pekerjaan baru dengan spesifik langsung seorang pelatih yang berpengalaman atau biasanya karyawan lain. Berbagai macam teknik ini yang bisa digunakan dalam praktek sebagai berikut. Yang pertama ada rotasi jabatan, yang kedua ada latihan instruksi pekerjaan, yang ketiga magang, dan yang terakhir penugasan sementara. Nomor dua, teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi atau of the job training. Teknik-teknik of the job dengan pendekatan ini karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi atau penyajian informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Manfaat pelatihan tenaga kerja yang pertama ada ilmu pengetahuan atau knowledge. Para karyawan baru yang dilatih diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan. Yang kedua ada kemampuan atau skill. Para karyawan baru yang dilatih diharapkan dapat dan mampu melakukan tugas saat ditempatkan pada proses yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada penentuan sikap atau attitude. Setelah melakukan pelatihan, diharapkan para karyawan baru dapat memiliki minat dan kesadaran atas pekerjaan yang akan dilakukannya. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nur Andri Fitri Widyastuti. Pekerjaan yang potensial akan tinggal 5 tahun ke depan dan penting. Yang pertama, administrasi dan sekretaris eksekutif. Administrasi dan sekretaris eksekutif diperkirakan akan banyak dialihkan pada general atau operasional manager dengan bantuan software atau aplikasi dan profesionalisasi. Yang kedua, pembukuan dan editorial. Ada kemungkinan sudah lama tidak mendengar pembukuan sebagai profesi. Alih-alih menggunakan manusia untuk entry data dan pembukuan, masuk akal untuk ahli dan akal mesin untuk diperlukan dalam sebuah peningkatan efisien dan integrasi yang lebih mudah dengan sistem yang ada akan menjadi dampak positif yang dimiliki kecerdasan buatan pada pekerjaan. Ada teknologi yang mampu mengubah sekarang menjadi tech membuat pekerjaan memetik tidak terlalu berguna lagi. Seluruh smartphone sudah dilengkapi oleh teknologi otomatisasi seperti mengubah bentuk teks, maka pekerjaan data entry akan musnah. Yang ketiga ada akuntansi. Seiring dengan perkembangan teknologi, jenis pekerjaan ini semakin memperoleh pemodelan terutama dengan lahirnya komputer dan perangkat lunak pengolah data keuangan. Produk teknologi ini kemudian mengambil alih tugas tradisional yang sebelumnya harus dikerjakan secara manual oleh para akuntan. Banyak program yang didesain untuk membantu pekerjaan akuntan. Bukan tidak mungkin di masa depan pekerjaan ini akan mulai tergantikan oleh kemajuan teknologi komputer. Saat ini sudah ada startup yang mengembangkan AI untuk mengotomatiskan semua kegiatan akuntansi yang bernama Snack. Dengan Snack, yang cukup menyerahkan form dan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian, Snack akan mengubah data menjadi informasi yang kompatibel untuk dibaca oleh mesin tersebut dan melakukan eksekusi, kemudian melakukan perhitungan sesuai kebutuhan. Kesimpulan, pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah meningkatkan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pelatihan merupakan salah satu solusi terhadap suatu problem penurunan kualitas kinerja organisasi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan dan keahlian individu oleh bantuan atau tenaga kerja.
Pelatihan bukanlah solusi utama yang dapat diselesaikan semua persoalan organisasi, lembaga, atau sebuah instansi, tetapi mengarah pada peningkatan kinerja pada karyawan atau tenaga kerja yang baik dan benar. Dan tujuan pelatihan adalah untuk merubah sikap, perilaku, pengamanan, dan lokasi kerja. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, atau perubahan sikap seorang individu. Pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas yang terencana, dan desain sebagai jawaban atau kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan sebagai keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan itu terperinci dan unik. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.